Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, yang diwakili Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, yang kami hormati Bapak Ibu beserta sosialisasi usulan kenaikan pangkat dengan aplikasi layak yang berbahagia via Zoom Meeting. Marilah acara pada pagi hari ini kita mulai dengan bacaan basmalah bagi yang beragama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan dan pengarahan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman yang diwakili Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Bapak Haji Sangaji SHI, disilahkan. Oke. Terima kasih sudah dinyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu beserta sosialisasi usul kenaikan pangkat dengan melalui aplikasi layak yang berbahagia. Eh, yang pertama kami mengucapkan terima kasih pada tim dari Kepegawaian UP yang sudah meluangkan waktu, kemudian menyiapkan seluruh hal yang terkait dengan sosialisasi pada kesempatan kali ini. Dan juga pada Bapak Ibu sekalian yang juga meluangkan waktu untuk mengikuti rangkaian kegiatan sosialisasi usul kenaikan pangkat. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa harapan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman itu untuk mempermudah layanan kepada seluruh ASN, ya. Bahwa kita itu sangat berharap bahwa layanan kepada seluruh ASN itu dipermudah ataupun dipercepat sehingga tidak ada permasalahan dalam penyelesaian kaitannya dengan program-program ataupun kegiatan dari Bapak Ibu sekalian kaitannya dengan peningkatan kompetensi atau untuk menunjang kinerja Bapak Ibu. Salah satunya adalah terkait dengan kenaikan pangkat ini. Terkait dengan kenaikan pangkat ini, yang kita harapkan bahwa Bapak Ibu yang memang sudah saatnya, sudah waktunya untuk naik pangkat, naik jenjang, itu kita harapkan untuk segera mempersiapkan diri, melengkapi dokumen-dokumen dan sebagainya. Nanti akan banyak diarahkan secara teknis oleh tim kepegawaian kita. Dan tentunya mereka yang bisa mengajukan usulan itu adalah mereka yang sudah masuk dalam rencana kenaikan pangkat tahun 2025. Dan nanti Bapak Ibu kan bisa nanti akan diberikan penjelasan bahwa Bapak Ibu yang memiliki atau berkenan untuk usul kenaikan pangkat sudah harus terdaftar pada rencana kenaikan pangkat di tahun 2025 ini. Dan kami harapkan bahwa eh, waktu yang tidak begitu lama ini itu bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau pengisian rencana itu kan sampai tanggal 8 Juni, ya. Tanggal 8 Juni 2025 ini, kemudian kelengkapan dokumen dan sebagainya, kami harapkan untuk bisa dilengkapi oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga nantinya tidak ada lagi keluhan ataupun pertanyaan ataupun
hal yang menjadi kendala dari Bapak Ibu sekalian terjadi menjelang akhir-akhir pengajuan ini. Waktu-waktu yang dekat ini kan kebiasaan kita itu kalau sudah mepet-mepet baru baru cepat-cepat gitu ya. Tapi kami harapkan itu jangan mepet-mepet waktu selesainya pengajuan untuk kenaikan pangkat sehingga tidak kredit saluran kita, tidak kredit untuk saluran untuk verifikasi dokumen dari Bapak Ibu sekalian. Kalau memang sudah lengkap dari Bapak Ibu sekalian dokumen-dokumennya, ya segera untuk segera diupload dan tersampaikan kepada kita. Sekali lagi bahwa hal ini dilaksanakan oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman itu untuk mempermudah layanan. Karena salah satu dari program prioritas Kementerian Agama itu pada digitalisasi data dan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat ataupun kepada ASN. Sehingga kami mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa memberikan support dengan melengkapi dokumen-dokumen bagi Bapak Ibu yang akan mengajukan usulan kenaikan pangkat. Selamat mengikuti dan kami harapkan nanti hal-hal yang terkait dengan teknis dan sebagainya bisa diselesaikan melalui Zoom ini, ya. Sehingga nanti tidak lagi banyak pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian prosedur dari usulan kenaikan pangkat melalui aplikasi yang baru ini. Karena ini aplikasi baru sehingga butuh butuh sosialisasi, butuh pemahaman dari Bapak Ibu sekalian. Selamat mengikuti kegiatan sosialisasi usul kenaikan pangkat dan semoga akan mempermudah dan memperbaiki kinerja dan kesejahteraan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, kami haturkan. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti em, akan disampaikan narasumber pada pagi hari ini. Acara kita yaitu sosialisasi usulan kenaikan pangkat dengan aplikasi layak yang akan disampaikan oleh tim kepegawaian kepada Ibu Siti Mukaromah dan Ibu Nur Hasanah, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Bapak Ibu yang kami hormati, pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sampai saat ini masih bisa bekerja dengan baik, sampai saat ini masih sehat. Nah, barangkali Bapak Ibu yang ditunggu-tunggu, yang karena akan berkaitan dengan kesejahteraan kita, yaitu tentang kenaikan pangkat. Bapak Ibu yang kami hormati, tentang kenaikan pangkat, em, mulai tahun kemarin, tahun 2024, kita menggunakan edaran berdasarkan surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 16 tahun 2023 tentang periodisasi kenaikan pangkat. Nah, ini sudah mulai tahun 2024 kemarin bahwa kenaikan pangkat tidak hanya 2 kali setahun, tapi 6 kali setahun. Nah, ini diharapkan Bapak Ibu tidak lagi lama dalam menunggu kenaikan pangkat. Nah, kemudian dari SE Kepala BKN ini di khususnya di khusus ke wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan rebranding atau untuk memudahkan para pegawai eh, usul kenaikan pangkat. Nah, ini pegawai Kementerian Agama khususnya Kemenak DIY ini
membuat aplikasi yang namanya kita namakan aplikasi layak. Bapak Ibu, sebelum usul kenaikan pangkat perlu diketahui apa saja sih yang perlu disiapkan untuk usul kenaikan pangkat. Tentu saja Bapak Ibu harus mengenali diri sendiri. Saya ini jabatannya apa? Karena kenaikan pangkat itu nanti bermacam-macam, ada reguler, ada struktural, ada kenaikan pangkat jabatan fungsional. Nah, eh, oleh karena itu, Bapak Ibu perlu menyiapkan berkas-berkasnya. Nah, sebelum Bapak Ibu usul, yang perlu disiapkan adalah langkah-langkahnya. Sebenarnya saya share screen dulu nggih. Ya, ya. Bapak Ibu, langkah-langkah apa sih yang Bapak Ibu perlu disiapkan sebelum usul kenaikan pangkat? Yang paling penting adalah dokumen. Nah, dokumen tentu saja sesuai dengan jabatan jenengan. Ada jabatan pelaksana, baik itu di KUA, di madrasah, maupun di bawah atap. Dokumennya apa saja. Dan pastikan dokumen-dokumen itu yang mau diusulkan itu dokumen asli. Jadi ada yang warnanya hijau, kenaikan pangkat itu ada warnanya hijau. Kemudian yang paling jelas itu harus capnya cap basah, warna biru atau ungu. Kalau fotokopian atau hitam putih itu nggak akan kelihatan kalau itu asli. Sehingga biasanya kalau itu kita bertanya meskipun wah ini dokumennya itu asli, tapi kalau nyekennya tidak bagus, tidak berwarna, kadang-kadang blur, jadi tidak jelas. Nah, itu bisa-bisa itu membuat tidak lolos. Nah, yang paling penting yaitu siapkan dokumen yang dipersyaratkan dan pastikan dokumen itu asli dan tidak blur. Kemudian setelah jenengan menyiapkan dokumen, tahap yang kedua jenengan mengisi rencana kenaikan pangkat. Nah, rencana kenaikan pangkat itu linknya sudah kita share pada awal tahun kemarin. Kemudian di surat edaran dari Kemenak DIY, Kanwil Kemenak DIY nomor B4075 KW 12.1 yang bulan Mei kemarin, tanggal 6 Mei kemarin itu sudah ada linknya. Artinya gini, Bapak Ibu yang kemarin belum mengisi link usul kenaikan pangkat di awal tahun, yang waktu itu maksimal tanggal 8 Februari ya. Yang waktu itu paling lambat tanggal Februari itu kan sudah ada link usul kenaikan pangkat. Nah, misalnya Bapak Ibu kemarin belum ngisi link tersebut, kemudian pengen naik pangkat di tahun ini, misalnya yang jabatan fungsional, oh nilainya sudah cukup, sudah dilakukan penghitungan angka kredit sudah cukup, sudah dari di PAK itu sudah muncul, sudah dapat dipertimbangkan untuk naik jabatan berikutnya. Nah, itu silahkan mengisi. Jadi ngerti ya Bapak Ibu, mengisi rencana usul kenaikan pangkat ini, linknya itu ada di surat edaran kemarin. Nanti kalau ada yang belum mendapat surat edaran nanti kita share lagi. Jadi kemarin surat edaran dari Kanwil sudah di-share di grup pejabat dan masing-masing sudah ada di grup itu, ada kepala KUA, kepala madrasah, kepala tata usaha, kemudian dari perwakilan dari penyuluh, ada perwakilan dari penghulu, ada perwakilan dari pengawas. Ya, itu nanti bisa misalnya kok saya belum dapat bisa minta kalau guru mungkin di swasta atau di sekolah negeri itu bisa minta ke pengawasnya sudah di-share di grup info pejabat.
Misalnya ada yang belum dapat. Nah, di situ sudah adanya, silahkan diisi. Kalau memang Bapak Ibu pengen mengajukan pangkat di tahun ini. Karena apa? Kalau tidak mengisi, kemarin informasi dari Kanwil melalui aplikasi ini, aplikasi layak ini, kalau Bapak Ibu belum mengisi rencana usul kenaikan pangkat, maka Bapak Ibu tidak bisa mengusulkan. Kalau yang kemarin-kemarin mungkin masih bebas ya. Oh, saya lupa nggak ngisi rencana usul kenaikan pangkat, saya usul, oh, masih diterima. Nah, kalau melalui aplikasi ini, sepertinya, jadi informasi dari Kanwil tidak bisa usul kalau belum mengisi rencana usul kenaikan. Jadi ini monggo yang belum, kalau yang sudah gimana Mbak? Misalnya kalau yang sudah tidak apa-apa karena yang sudah itu sudah direkap oleh Kanwil. Kemungkinan sudah dimasukkan di aplikasi. Kemudian dokumen sudah siap, kemudian rencana mengisi rencana usul kenaikan pangkat sudah. Tahap selanjutnya adalah updating data mandiri. Updating data mandiri itu apa toh? Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kita punya data PNS ada di namanya My ASN. My ASN itu aplikasinya BKN. Melalui My ASN itu data-data jenengan itu yang akan dijadikan dasar untuk semua mutasi atau semua perubahan, baik itu kenaikan pangkat, mutasi tugas, mutasi jabatan melalui data jenengan di My ASN. Kalau kita yang apa yang admin namanya SIASN. Makanya kalau kadang-kadang kita mungkin Mbak Nur atau saya atau Mbak Wi bilang SIASN itu di kami. Kalau jenengan namanya My ASN itu jenengan lihat data saya sudah lengkap atau belum, sudah benar atau belum. Hanya saja untuk My ASN itu tidak dibuka sehingga kalau My ASN penjenengan tidak bisa update mandiri. Nah, caranya bagaimana? Caranya jenengan menggunakan aplikasi yang punyanya Kemenak. Aplikasi Kemenak itu namanya Simpek. Nah, kalau kita Simpek untuk admin, kemudian ada Simpek untuk jenengan, untuk pegawai, untuk user. Jadi masing-masing pegawai namanya Simpek 5. Jenengan masuk Simpek 5. Oh, saya mau naik pangkat. Coba saya cek. Apakah di Simpek saya data saya sudah lengkap? Kalau belum silahkan diupload di Simpek 5. Oh, pangkat terakhir saya kok belum masuk. Kemudian diupload di Simpek 5. Misalnya, lu Mbak, saya itu sudah mengajukan tapi kok belum diverifikasi, masih tunggu. Ya, karena banyaknya pegawai yang usul, kami dari kepegawaian kadang-kadang belum cukup waktunya untuk memverifikasi. Maka yang kita dahulukan adalah yang mau naik pangkat ini. Jadi bagi pegawai yang mau naik pangkat, silahkan cek di data di My ASN, silahkan cek di Simpek 5. Apakah data-datanya sudah sesuai atau belum? Kalau belum sesuai, baik di My ASN mau di Simpek 5, kalau belum sesuai, silahkan upload data pendukungnya. Misalnya, saya sudah pencantuman gelar, tapi kok di misalnya sudah punya pencantuman gelar S2 dan di Simpek atau di My ASN masih S1. Nah, itu silahkan upload di Simpek 5. Tapi kalau pencantuman gelar biasanya karena itu yang mengeluarkan BKN biasanya sudah langsung di My ASN penjenengan masing-masing. Itu bisa dilihat. Kemudian eh, yang sangat perlu sekali di data mandiri itu dari CPNS-nya, PNS-nya, kemudian kenaikan pangkat dari awal sampai terakhir. Namun yang untuk diupload nanti itu yang SK pangkat terakhir atau SK kenaikan pangkat terakhir. Tapi di Simpek, di My ASN itu
Wajib ada, biar runtut. Karena apa? Kalau tidak runtut dari awal sampai akhir, kadang-kadang ada karena dulu itu belum membuat kenaikan pangkat itu kan belum pakai aplikasi, masih ketik manual. Nah, di situ kadang-kadang kesalahannya, salah masa kerjanya, salah ketik nulis namanya, atau ada kesalahan-kesalahan yang lain karena ketik manual. Tapi karena sekarang baik aplikasi, ada sumber datanya, sehingga kalau data itu sudah benar, kemungkinan akan benar. Itu pentingnya updating data mandiri. Jadi kalau masih ada yang salah, oh salahnya di mana? Coba cek data jenengan masing-masing. Tuh. Kemudian setelah jenengan melihat data jenengan, mulai persiapan berkas. Nah, berkas apa saja nanti kita sampaikan ya. Kalau naik pangkat, saya yang perlu disiapkan ini jenengan kenali lagi, kenali diri saya. Oh, saya itu pelaksana atau staf. Kalau dulu namanya staf, sekarang namanya pelaksana. Saya pelaksana di bawah TAP, saya pelaksana di KUA atau pelaksana di madrasah. Jabatan saya apa? Saya pengadministrasi atau pengolah data atau pengelola. Nah, itu yang harus jenengan kenali. Kemudian mungkin Bapak Ibu pejabat, oh saya itu pejabat struktural, apa eselon 4A. Saya sudah lama tidak naik pangkat. Monggo Bapak Ibu pejabat juga bisa untuk usul ini kalau sudah memenuhi syarat. Kemudian yang lebih apa ya, yang agak lebih khusus atau perhatian khusus adalah para pejabat fungsional, baik guru, SDM, Pranata Humas, Pranata Komputer, Arsiparis, dan lain-lainnya. Pejabat fungsional ini yang paling penting adalah cek angka kreditnya. Angka kredit saya sudah berapa toh? Sudah mencukupi belum tahu untuk kenaikan pangkat? Nah, itu jadi untuk mempersiapkan berkas silahkan kenali saya jabatan apa. Itu nggih Bapak Ibu. Selanjutnya kalau berkas sudah ngumpul semua, sudah benar berkas-berkas yang mau diupload, silahkan mengusulkan melalui namanya aplikasi layak. Aplikasi layak itu apa toh? Nanti nanti kita belajar bersama-sama aplikasi layak. Bedanya tahun kemarin apa sih dengan sekarang? Nah, kalau kemarin Bapak Ibu yang mau naik pangkat itu menggunakan Google Form. Jadi Kanwil membuat Google Form, Bapak Ibu upload di Google Form itu. Nah, di Google Form itu kelemahannya ada Bapak Ibu yang lupa eh, membuka Google Form-nya. Jadi Google Form yang jenengan upload itu hanya untuk jenengan sendiri, tidak bisa dibaca oleh orang lain, sehingga kadang-kadang admin Kanwil maupun kabupaten tidak bisa melihat data yang jenengan upload. Nah, itu membuat jenengan jadi TMS atau tidak lolos dalam pengusulan kenaikan pangkat. Kelemahan kedua yang kemarin, jenengan tidak tahu usulan saya sampai mana toh, usulan saya diterima atau tertolak toh, itu yang kemarin itu tidak ada di Google Form. Nah, Bapak Ibu dengan aplikasi layak ini diharapkan Bapak Ibu ketika sudah upload, kemudian buka lagi di layak, oh berkas saya sudah sampai mana? Oh ternyata masih di kabupaten. Oh belum diverifikasi sama kabupaten. Atau, oh ternyata saya sudah diverifikasi oleh kabupaten dan sudah diusulkan ke Kanwil. Atau, oh ternyata masih ada kurang-kurangnya ini. Berarti dari aplikasi layak itu kita harapkan Bapak itu Bu sudah tahu semua. Oh berkas saya, usulan saya sampai mana. Itu. Kemudian eh, selanjutnya karena kita di kabupaten, memang setelah jenengan Bapak Ibu sudah usul di aplikasi layak, pertama kali adalah verifikasi tingkat kabupaten. Nah, Bapak Ibu yang perlu diingat, karena ini sekarang menggunakan aplikasi, ketika yang jenengan upload itu salah, sudah tidak bisa diperbaiki. Jadi sebelum upload nanti diharapkan Bapak Ibu benar-benar, oh ini yang saya upload sudah benar. Nah,
Karena begitu kita verifikasi sesuai atau tidak sesuai ya sudah. Kalau tidak sesuai berarti TMS selesai di kabupaten, kembalikan jenengan. Kalau sudah kalau sesuai nanti akan masuk ke tingkat berikutnya verifikasi tingkat Kanwil. Nanti ya Bapak Ibu nanti gambaran aplikasinya. Kemudian, nah ini mungkin yang paling penting. Bapak Ibu, sebelum tadi jenengan sudah mengumpulkan berkas jenengan, sudah siap, kenali jenengan diri jenengan. Apakah saya itu pejabat struktural, pelaksana, atau fungsional? Nah, ini syarat-syaratnya untuk jabatan pelaksana atau staf atau jabatan pelaksana di bawah atas maupun di madrasah maupun di KUA ini. Syarat-syarat KP reguler jabatan pelaksana. Satu, satu yaitu SK kenaikan pangkat terakhir. Jenengan lihat, jenengan kenaikan pangkat terakhir apa? Itu jangan salah tulis ya. Nanti di aplikasi akan muncul jabatannya apa-apa. Kemudian pangkatnya apa, golongannya berapa. Itu kenaikan pangkat terakhir. Berarti kalau mau ke B berarti yang A2, A3, A itu kalau mau ke 3B, 2B. Nah, itu terakhir saya kira kalau kenaikan pangkat itu jarang jarang ada kesalahan ya. Karena oh saya mau naik 3C berarti 3B-nya yang saya siapkan, yang saya lampirkan. Saya mau masuk, saya mau naik ke 3D berarti 3C-nya yang dilampirkan dan itu harus SK yang asli. Nah, kalau nggak punya asli gimana? Ya dicari, ya. Dicari monggo karena itu dokumen jenengan eh, disiapkan. Jangan sampai hilang yang SK, yang dokumen SK dokumen yang asli. Kemudian SK jabatan terakhir. Nih, Bapak Ibu, yang kadang-kadang salah ini di SK jabatan terakhir. Jabatan terakhir apa toh? Misalnya jenengan dulu waktu tahun 2014 ya, pertama kali ada namanya JFU, Jabatan Fungsional Umum. Itu jenengan dulu masih pendidikannya masih SMA misalkan. Kemudian sekarang sudah punya S1. Kemudian dari waktu tahun 2014 jabatan pengadministrasi, sekarang kok jabatan jadi pengolah data atau penyusun anggaran. Nah, itu SK jabatan terakhir itu yang dilampirkan. Kalau secara umum jabatan SK jabatan pelaksana terakhir itu tahun 2021. Januari 2021 itu yang secara umum. Namun kemudian ada yang pindah, ada yang mutasi, ada yang masuk atau mungkin dari luar itu jabatannya pindah jabatan. Nah, itu jabatan yang terakhir. Tapi secara umum kalau Bapak Ibu pelaksana tidak mutasi, tidak pindah tempat, tidak pindah jabatan itu terakhir itu Januari 2021. Dan kemudian selanjutnya adalah ijazah. Ijazah ini Bapak Ibu, ijazah ketika ditanya ijazah itu pasti ada transkrip nilainya. Jadi dokumen ijazah itu pasti harus ada transkrip nilainya. Kalau SMA itu melihat sebaliknya. Biasanya kalau ijazah SMA itu di baliknya ada daftar nilainya itu transkrip nilai itu juga di-scan. Jadi harus ada ijazah, ada transkrip nilai. Kalau S1 pasti ada ijazah, kemudian transkrip nilai di lembar lainnya. Kalau S1, kalau SMA biasanya hanya satu lembar tapi bolak-balik, tapi itu di-scan semua. Kemudian yang nomor 5 adalah SKP. Nah, SKP ini juga sering sekali terjadi kesalahan. SKP yang dilampirkan nanti adalah SKP 2 tahun terakhir dan wajib bernilai minimal baik.
Minimal baik nih Bapak Ibu. Kenapa saya tekankan di minimal baik? Karena kadang-kadang pegawai itu bikin SKP, pokoknya bikin yang biasanya yang bikin SKP itu yang ngajarin Mas Helmi. Oh, dibikin sama Mas Helmi diajar gini. Tapi jenengan tidak melihat, tidak benar-benar mencermati punya jenengan. Barangkali ketika ada waktu ngeprint, itu nilai belum masuk semua. Jadi di akhir, di yang namanya SKP itu di dokumen akhir itu kan ada dokumen tahunan. Itu akan muncul nilai organisasi dan nilai predikat pegawai. Itu ada yang nilainya kosong, tidak ada nilai baiknya. Nah, itu otomatis akan TMS, tidak bisa digunakan untuk usul kenaikan pangkat. Jadi, monggo SKP-nya benar-benar dicek. Kalau tahun-tahun kemarin, SKP itu harus lengkap dari awal, cover SKP, kemudian evaluasi kinerja triwulan 1, 2, 3, 4, kemudian evaluasi kinerja tahunan. Nah, itu untuk mulai sekarang, mulai periode Agustus ini, periode Agustus, Kanwil menetapkan atau menseragamkan bahwa SKP yang diupload ini cukup SKP, tapi kalau saya sarankan lebih bagus ada covernya, nggih, bisa membedakan. Karena dengan cover itu bisa dilihat, oh ini SKP 2023 atau SKP 2024. Nah, jadi SKP yang perlu dilampirkan di sini adalah SKP kemudian evaluasi kinerja pegawai dan dokumen evaluasi kinerja pegawai tahunan. Tahunan nggih harus ada. Kadang-kadang pegawai itu nggak teliti, maksudnya sudah tumpuk banyak, ternyata hanya evaluasi kinerja dari SMS apa dari triwulan 1 sampai 4, yang tahunan malah enggak. Nah, itu pastilah TMS. Nah, kalau tahunan mau sama triwulan boleh, tapi hanya triwulan tidak ada tahunan itu TMS. Jadi yang terpenting adalah SKP harus ada. Kadang-kadang pegawai itu nggak tahu yang namanya SKP, kok SKP-nya malah tidak dicantumkan. Nah, itu pasti juga TMS. Jadi Bapak Ibu kalau membuat SKP kan pertama kali awal tahun Bapak Ibu kan pasti bikin SKP. Nah, kalau waktu itu Bapak Ibu bikin SKP langsung di print, Bapak Ibu pasti tahu. Cuma kadang-kadang kan, oh ngobrolnya besok aja. Sekalian sampai penilaian akhir, sampai tahunan. Nah, itu kadang-kadang lupa. SKP 2023 di printnya tahun sekarang. Akhirnya di aplikasi Ekin munculnya tanggalnya tanggal sekarang. Nah, kakaknya jadi bingung. Ini SKP tak munculnya di judulnya SKP 2023, tapi begitu di print waktu mau ditandatangan pimpinan tanggalnya tanggal sekarang, tanggal Mei 2025. Nah, ini juga mohon jadi perhatian, nggih. Kalau memang baru ngeprint sekarang, silahkan diedit tanggalnya. Kayaknya waktu mau ngeprint itu milih tanggal dulu. Jadi SKP itu dibuat awal tahun, pasti di bulan Januari. SKP 2000 kecuali 2002 dibuatnya 2004 tapi tetap kita tanggali ya, tetap kita tanggali Januari 2023 ya. Jadi SKP 2023 ditanggali Januari 2023, SKP 2024 ditanggali Januari 2024. Nah, ini. Jadi sekali lagi ya, mohon dicek lagi. Ada SKP, ada lampiran SKP, ada evaluasi kinerja pegawai, ada triwulan 1, 2, 3 sampai 4, dan dokumen evaluasi kinerja pegawai tahunan. Atau kalau mau lengkap semua, tapi cukup kalau yang sekarang boleh hanya ini. Soalnya dari pengalaman kemarin-kemarin ketika semua dilampirkan dari awal dari SKP sampai evaluasi tahunan, dokumen evaluasi tahunan itu biasanya lebih dari bahkan ada yang 10 MB. Padahal itu tidak, kalau 10 MB diupload di aplikasi itu nggak bisa masuk. Nah, itu diperhatikan.
tetap diteliti. Dan satu lagi, kalau mengerjakan bareng-bareng sama temannya, jangan sampai ketuker ya. Ini juga ada kasus. SKP-nya itu si A, dokumen penilaian ternyata isinya punyanya si B. Itu ada ini. Jadi monggo, sekali lagi sebelum diupload, sebelum di-scan silahkan. Mungkin scan-nya bareng-bareng monggo. Tapi sebelum diupload ditata yang rapi. Pertama kali kalau ada cover lebih jelas lagi. Ada cover, kemudian SKP, lampiran SKP, evaluasi kinerja pegawai tahunan, dokumen evaluasi kinerja pegawai tahunan. Itu kemudian jadikan satu file. Kemudian karena untuk syarat kenaikan pangkat itu SKP 2 tahun terakhir, kalau Bapak Ibu mau usul sekarang tahun 2025 ini, berarti Bapak Ibu harus mencantumkan SKP tahun 2023. Itu sudah mulai lewat check-in tahun 2023 dan tahun 2024. Nah, itu SKP ya. Kemudian selanjutnya saya kira sudah cukup nggak SKP? Saya harapkan sudah paham semua dan besok itu Mbak Nur waktu verifikasi langsung sesuai. Wah, enak banget. Ya, nggak usah lagi ada yang dikembalikan. Pengennya kita semuanya bisa naik pangkat semua ya. Kemudian dokumen SK tugas belajar atau pencantuman gelar jika ada. Ini maksudnya untuk pegawai yang sudah punya peningkatan pendidikan. Misalnya dulu masuknya baru SMA, kemudian sudah punya sarjana, maka harus punya untuk mencantumkan itu eh, agar bisa untuk kenaikan pangkat, maka harus satu ada SK tugas belajar, itu wajib. Kemudian sebelum sebelum digunakan untuk usul, maka ada SK pencantuman gelar. Nah, ini SK pencantuman gelar ini jadi diusulkan sendiri nggak Bapak Ibu melalui aplikasi Sedakep. Kalau kita di Kemenak Sleman melalui aplikasi Sedakep nanti bisa kalau di aplikasi Sedakap itu sudah ada syarat-syaratnya lengkap sebenarnya. Kemudian kalau masih belum jelas bisa menghubungi Mbak Wiwi untuk SK tugas belajar dan pencantuman gelar. Itu dilampirkan. Kemudian sertifikat kelulusan ujian dinas atau UPKP atau uji kompetensi jika ada. Ini Bapak Ibu yang khususnya dari golongan 2D mau ke 3A harus sudah mempunyai sertifikat ujian dinas. Atau Bapak Ibu yang mau menambah pendidikan tadi, yang tadinya sarjana, yang tadinya SMA sudah punya ijazah sarjana, golongannya masih 2C atau 2B, mau ke 3A bisa menggunakan UPKP, sertifikat UPKP. Nah, sertifikat UPKP maupun ujian dinas biasanya diadakan waktu tersendiri. Untuk tahun 2025 sudah kemarin bulan Januari ya Mbak ya. Januari atau Februari itu sudah ada. Februari ya. Februari itu sudah ada ujian dinas atau UPKP. Dan UPKP ini biasanya hanya dilaksanakan 1 tahun sekali. Jadi Bapak Ibu yang golongannya 2D mau ke 4A, kok kemarin belum dipanggil untuk ujian dinas, silahkan menghubungi kami barangkali kelewat karena tak yang kemarin itu hanya satu yang melaksanakan ujian dinas. Eh, eh, itu untuk jabatan pelaksana, nggih, Bapak Ibu, untuk jabatan pelaksana atau staf. Itu mudah-mudahan sudah tidak ada yang salah lagi. Kemudian untuk sekarang tentang jabatan struktural.
Jabatan struktural sekarang itu ada kepala seksi, kepala tata usaha, ya, kepala tata usaha di madrasah dan kepala seksi penyelenggara. Nah, ini Bapak Ibu pejabat ya, yang ngapunten ya Bapak Ibu pejabat ini. Untuk Bapak Ibu pejabat ini yang struktural itu syaratnya apa saja? Sama SK pangkat terakhir penjenengan. Kemudian SK jabatan terakhir jabatan terakhir. Nah, SK jabatan terakhir itu misalnya eh ada SK jabatan terakhir, ada SK mutasi. Kalau pejabat itu kan sering mutasi. Misalnya kepala tata usaha. Kepala tata usaha pertama kali diangkat di MTS 1 misalnya. Kemudian sudah pernah mutasi di madrasah MTS 2 ya misalkan. Jadi dilampirkan semua ya Mbak Nur ya. Dilampirkan semua SK jabatan pertama menjadi KTU, kemudian dilampirkan juga SK mutasnya ke MTS 2. Itu kalau SK jabatan. Jadi pertama kali menjabat tapi misalnya, oh dulu saya udah jadi KTU, sekarang menjadi kasih dikmat, misalnya. Ini misalnya ya, misalnya itu yang SK, yang kasih dikmat mawon ya, yang tadi jabatan terakhirnya. Kemudian eh, selain ya, selain selain jabatan terakhir juga mutasinya. Misalnya Dikmat pernah kemarin diangkat di kasih Dikmat Kandil atau Dikmat Kabupaten Bantul mutasi ke Sleman. Nah, itu berarti SK jabatan kasih Dikmatnya ditambah SK mutasinya ke Sleman. Seperti itu nggih Bapak Ibu yang pejabat. Kemudian dokumen ijazah sama kayak tadi nggih Bapak Ibu sama ijazah ijazah terakhir dan ini ijazah yang sudah dipakai. Artinya ijazah terakhir yang jenengan dipakai sesuai kenaikan pangkat kecuali kalau jenengan punya pencantuman gelar. Jadi untuk misalnya S1, S2 tidak perlu melampirkan ijazah. Keduanya Mbak Nur. Tetap dua ya, tetap dua. Jadi ijazah terakhir jenengan eh, baik S1 maupun S2-nya, misalnya punya peningkatan S2-nya. Kemudian ijazah itu pasti tak sama transkrip nilai. Kemudian SKP sama. SKP 2 tahun terakhir, kalau naik pangkat sekarang berarti SKP 2023 dan 2024. Sama tadi dokumen tugas belajar, kemudian pencatatan gelar jika ada penambahan, ada peningkatan pendidikan. Kemudian yang lebih khusus untuk pejabat struktural itu nomor 8 ini, melampirkan dokumen berita acara pelantikan, SPMT, surat pernyataan pelantikan, surat pernyataan menduduki jabatan. Jadi Bapak Ibu ketika menjabat struktural itu pasti ada pelantikan ya, jangan dilantik, di situ ada berita acara pelantikan. Kemudian ada surat perintah melaksanakan tugas, surat pernyataan pelantikan, ada surat pernyataan menduduki jabatan. Itu wajib dilampirkan untuk pejabat struktural. Kalau tidak nggih nyun ngapunten. Nah, itu nanti akan TMS juga. Itu nggih bedanya yang pelaksana dengan jabatan struktural. Kemudian selanjutnya untuk jabatan fungsional tertentu yang untuk jabatan ini lewat nih. Share screen Mbak Anu aja. Oh, coba. Eh, bentar nih mau di share Mbak Anu. Ya, Bapak Ibu, untuk pejabat fungsional tertentu, tadi kan kita sekarang banyak ya. Kalau dulu hanya tahun-tahun dulu itu hanya eh, guru saja yang jabatan fungsional tertentu yang kenaikan pangkat untuk menggunakan angka kredit. Tapi sekarang semakin banyak kita yang kita punyai apa jabatan fungsional kita semakin banyak di Kemenak Sleman.
Ada tadi ada fungsional, jabatan fungsional arsiparis, peranata humas, peranata komputer. Kemudian kita punya apa lagi ya? Ada perencana, ada SDM, ada oh iya penghulu sama penyuluh itu juga fungsional. Nah, para pejabat fungsional ini kalau untuk naik pangkat itu menggunakan angka kredit sama kayak dulu menggunakan angka kredit. Nah, angka kredit ini kalau dulu menggunakan setumpuk berkas, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mengalami untuk naik pangkat. Kalau saya lihat itu kayaknya penghulu itu kalau sampai banyak. Tak tanya habis berapa Pak fotokopinya, katanya sampai 1.500.000, 1,5 juta untuk kenaikan pangkat. Padahal kenaikan pangkat itu berapa ya? Baik kenaikannya 100.000 ya. Nah, nah, Bapak Ibu, kenaikan pangkat untuk apa angka kredit untuk sekarang itu kita sudah dimudahkan. Jadi kita bersyukur ya. Ini terutama yang jarang-jarang naik pangkat karena tidak mau mengumpulkan angka kredit itu diuntungkan. Tapi mungkin bagi yang aktif selama ini mengumpulkan mesti ya protes wah enak sekarang. Ada yang protes seperti itu juga. Oh, dulu kita harus membuat karya tulis dan sebagainya dan bla bla bla. Sekarang enak. Nah, itu. Ya, karena memang tujuan kita memang agar lebih fokus lagi para pegawai fungsional untuk sesuai dengan tupoksinya. Nah, Bapak Ibu sudah muncul nih Bapak Ibu yang share screen-nya? Sudah ya? Ya. Bapak Ibu, untuk jabatan fungsional tentu yang pertama kali jenengan adalah hitung angka kreditnya melalui e-kinerja. Panjenengan di kinerja, jenengan bikin SKP. Setelah SKP jadi dinilai pimpinan, jenengan buat PAK-nya. Seperti juga SKP, PAK itu bisa dibuat triwulan Bapak Ibu, tidak hanya tahunan. Jadi kalau mau berkas itu biasanya setumpuk berkas itu tahunan, enggak sekarang bisa triwulan. Jadi jenengan misalnya kemarin 2023 sudah membuat konversi PAK namanya, konversi PAK. Kemudian tahun 2024 sudah membuat konversi PAK. Mau maju di Agustus ini, kok jenengan nilainya kemarin sampai akhir 2024 kurang, maka jenengan bisa menggunakan angka kredit yang jenengan konversi dari PAK sampai TW. Kalau Agustus berarti TW2 ya Mbak Nur ya, sampai TW2. Nah, jenengan tambah lagi di TW2 udah cukup. Nah, itu jenengan bisa ajukan PAK-nya sampai eh, di SKP 2025 TW2 ini bisa jenengan konversikan. Ya, itu kayak Bapak Ibu. Pertama kali jenengan lihat PAK. Kalau sudah cukup, silahkan persiapkan berkas-berkasnya. Nah, berkas-berkasnya apa? Sama yang lain, yaitu SK pangkat terakhir. Kalau SK pangkat terakhir, saya yakin semua sudah paham, nggih, jarang kesalahan. Mau dari 3A ke 3B berarti 3A-nya. Dari 3C mau ke 3D berarti 3C-nya. Itu SK pangkat terakhir, SK kenaikan pangkat terakhir. Kemudian yang sering terjadi lebih-lebih ya jabatan bojan adalah SK jabatan terakhir. Bapak Ibu, SK on baterai. Udah ya. SK jabatan terakhir untuk jabatan fungsional tertentu, kalau selain guru biasanya sudah menyebut misalnya kami SDM sudah menyebut diangkat kapan, kemudian keuangan, oh ya ada peranata keuangan ya tadi belum dibuat
Pranata keuangan mulainya kapan? Tapi kalau guru tahun-tahun dulu, waktu saya masih awal-awal masuk itu kayaknya memang tidak ada SK jabatan khusus guru, tidak ada. Jadi kalau dulu kenaikan pangkat ya udah kenaikan pangkat sama jabatan. Dari jabatan misalnya pertama pertama kemudian ya ikut di SK kenaikan pangkat itu. Nah, tak untuk yang sekarang itu sudah ada sendiri bagi Bapak Ibu yang memang kenaikan pangkatnya sudah lama dan tidak mempunyai SK jabatan. SK jabatan itu boleh melampirkan SK kenaikan pangkat sesuai jabatannya. Nggih? Nggih, paham Bapak Ibu nggih? Kalau yang belum punya, tapi kalau yang sudah punya, jadi kemungkinan kenaikan pangkat tahun berapa Mbak Nur? Sekitar 2020-an ya. Sekitar tahun 2020-an ke sini itu sudah menggunakan SK jabatan dulu baru SK kenaikan pangkat. Jadi tolong dicari dulu, jangan bilang oh Mbak ada Mbak, saya nggak punya Mbak. Itu ya. Nyuwun tolong dicari dulu lah, dicari dulu. Jadi ada SK jabatan baru SK kenaikan pangkat seperti itu. Kalau yang dulu-dulu memang belum. Kalau nggak punya, berarti melampirkan SK kenaikan pangkatnya boleh di SK jabatan ini. Misalnya, Bapak Ibu guru ahli pertama, ahli pertama ke ahli muda. Jenengan sekarang golongannya 2B. Jabatannya guru ahli pertama, maka yang dilampirkan adalah SK kenaikan pangkat 3A-nya, karena itu mulai pertamanya. Kemudian misalnya sekarang guru ahli muda, golongan 3D, maka SK jabatan terakhirnya adalah SK kenaikan pangkat 3C-nya, karena mulai jabatan mudanya itu yang 3C. Itu Bapak Ibu yang memang belum punya SK jabatan terakhirnya. Tapi kalau yang akhir-akhir ini monggo dilampirkan SK jabatannya, biasanya pegawai A diangkat di jabatan guru ahli muda, guru ahli pertama. Kalau penghulu, penyuluh juga demikian. Ada SK jabatan itu diangkat dalam jabatan penghulu ahli muda, diangkat dalam jabatan penyuluh ahli pertama. Itu ada, ya. Jadi yang akhir-akhir ini sudah ada SK jabatan sendiri, SK pangkat sendiri. Nah, ini yang sering Pak salah, ya Bapak Ibu. SK jabatan yang dilampirkan apa? SK mutasi. Kalau SK mutasi itu SK mutasi itu untuk mutasi tugas ya. Jadi bagi ini juga catatan ya. Bagi Bapak Ibu misalnya sama-sama jabatan penghulu misalnya penghulu ahli muda di KUA Ngemplak, kemudian mutasi di KUA Ngagle, jabatannya sama, sama penghulu ahli muda. Ini silahkan lampirkan SK mutasinya karena itu akan berkaitan nanti di data jenengan. Kalau tidak dilampirkan SK mutasinya, kemungkinan SK-nya akan salah. Sudah sekarang jadi KUA Ngagle, masih di KUA Ngemplak. Seperti itu kalau SK mutasi tidak dilampirkan. Jadi Bapak Ibu, eh, SK jabatan terakhir silahkan lampirkan. Kalau ada mutasi, silahkan dilampirkan SK mutasinya. Kemudian dokumen ijazah sama ya, dokumen ijazah, transkrip nilai, SKP sama, SKP 2 tahun terakhir, tadi minimal harus ada SKP, evaluasi kinerja pegawai, dan dokumen evaluasi kinerja pegawai tahunan, itu minimal. Boleh lengkap sama TW1, TW2, tapi tahunan tidak boleh ketinggalan. Triwulan boleh ketinggalan, tapi tahunan tidak boleh ketinggalan, ya. Niki mohon digarisbawahi.
SKP, jangan lupa, jangan hanya melampirkan evaluasi saja, tapi SKP-nya tidak ada. Itu sering. Tapi lagi-lagi SKP, evaluasi kinerja pegawai, dokumen evaluasi kinerja pegawai tahunan. Itu 2023-2024 untuk yang mau usul di 2025 ini. Kemudian sama tadi SK tugas belajar, pencantuman gelar juga punya. Kemudian PAK, ini untuk khusus jabatan profesional tertentu PAK, tolong ini juga diperhatikan karena yang sering menjadi TMS penjenengan tidak lolos itu ini dokumen PAK. Bapak Ibu silahkan mencermati ada yang namanya PAK konvensional terakhir. PAK konvensional terakhir itu yang mana toh? Itu PAK lama, PAK jadul yang dulu. Oh, atau saya lihatkan sekalian ya. Jadi sebenarnya jangan harus memperhatikan ada namanya PAK konvensional terakhir, PAK integrasi, dan PAK konversi. Nah, saya ini ya. Nah, ini paling paling kiri ya, paling kiri apa kanan? Kiri. Paling kiri ya. Paling kiri itu yang PAK konvensional. Ya, PAK konvensional itu cirinya itu angkanya besar, ada 500, ada 300. Kalau kalau golongan 4A sampai 500 ya, ada yang sampai 700. Nah, tipe itu yang konvensional. Itu cirinya. Dan bunyinya tidak ada di sini. Kalau konvensional tidak ada tulisannya konvensional. Tapi angkanya pasti besar. Itu dulu. Jadi ini, nah, Bapak Ibu yang perlu diperhatikan juga, karena dulu mengetik SKPAK, SK kenaikan pangkat itu masih manual. Kadang-kadang itu beda. Yang diketik di SKPAK dengan SK kenaikan pangkat, angka kreditnya beda. Nah, itu akan mempengaruhi angka kredit selanjutnya. Jadi, monggo mulai sekarang jenengan lihat sama atau tidak antara kenaikan SK di kenaikan pangkat terakhir sama SK di PAK konvensional jenengan. Kalau ada perbedaan, silahkan lapor ke kami, ke kepegawaian. Nah, ini PAK konvensional, konvensional atau PAK yang lama. Nah, tahun 2023 ada yang namanya PAK integrasi. PAK integrasi itu penghitungan angka kredit terakhir jenengan, entah berapapun terakhir jenengan. Terakhir jenengan 2025 atau 2010 atau 2020 itu diintegrasi terakhir itu Desember 2022. Jadi di PAK integrasi berapapun angka kredit jenengan itu diintegrasi sampai Desember 2022 yang dibuat pada tahun 2023. Maka ini namanya PAK integrasi. Kalau PAK integrasi ada namanya penghitungan dan akumulasi angka kredit pada PAK integrasi ada berapa. Cirinya ini angka yang gede ini 500 ini diintegrasi jadi dikurangi 400 maka nilainya jadi 100. Jadi inilah angka kredit terakhir jenengan. Kemarin ada yang nanya, Bu, saya itu sudah lama tidak naik pangkat. Saya golongan 4A. Nilai saya sudah banyak, tidak naik pangkat. Loh, sekarang masa tidak bisa naik pangkat? Padahal di dinas pada naik pangkat semua. Nah, kalau Bapak Ibu di bulan Juni 2023 kemarin menilaikan angka kredit jenengan, kemungkinan nilai angka kredit jenengan akan tambah. Tapi karena kalau kemarin tidak melakukan penilaian angka kredit, maka angka kredit yang digunakan adalah angka kredit terakhir waktu itu. Jenengan misalnya terakhir pangkat 2010.
2010 golongan 4A nilainya sudah 500 lebih. Tapi di 2022 diintegrasi, maka nilainya 500 dikurangi golongan 4K dikurangi 500 nilainya 100. Kamongko, kamu padahal untuk naik pangkat 4A ke 4B kan butuh 150. Maka jenengan belum bisa naik ke 4B, harus nunggu lagi. Nunggu konversi PAK yang 2023. Ngeten nggih, kenapa kok saya sudah lama tidak naik pangkat? Ibaratnya pengabdian saya sudah lama, kok saya tidak naik bisa naik pangkat? Karena itu nggih Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu penghulu, penyuluh dan fungsional lain, naik pangkatnya harus menggunakan angka kredit dan angka kredit adalah yang digunakan adalah angka kredit integrasi itu angka kredit jenengan. Kalau tahun 2023 jenengan tidak melakukan penilaian PAK, maka angka kredit terakhir jenengan yang digunakan jadi hanya berapa nggih? Itu angka kredit integrasi. Ada tulisannya nggih Bapak Ibu? Kalau integrasi ada tulisannya integrasi. Kemudian ada namanya PAK konversi. Ini judulnya PAK SK-nya konversi predikat kinerja ke angka kredit. Ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari SKP jenengan. Jadi ini membuatnya PAK dari mana? Ini membuatnya dari kinerja. Oke, Bapak Ibu, ini tiga PAK ini wajib dicantumkan, wajib ada dan wajib di-scan dan semuanya yang asli di-scan dijadikan satu. Kalau tidak ada salah satunya, maka usulan jenengan akan TMS tidak memenuhi syarat sehingga tidak lolos. Dan ya Bapak Ibu, untuk fungsional ini wajib. Kita kembali lagi usulannya. Ini yang nomor 8 ini dokumen PAK harus ada konvensional terakhir, PAK integrasi, dan PAK konversi per tahun. Nah, Bapak Ibu, karena ini sudah tahun 2025, jenengan harusnya sudah punya PAK konversi 3 atau minimal 2 lah. Konversi PAK 2023, PAK konversi 2024. Kalau mau menambah yang 25 ini TW1, TW2, itu boleh berarti punya 3. Bagi yang punya 3 itu dibuat sendiri-sendiri. Jadi PAK 2024, konversi PAK 2023 harus ada, PAK konversi 2004 ada, kemudian yang 25 ada. Itu sendiri-sendiri kemudian dijadikan satu. Artinya satu file tapi isinya ada 3 konversi. Ditambah ditambah PAK konvensional integrasi, berarti nanti ada PAK konvensional, PAK integrasi, PAK konversi tahun 23, PAK konversi 2024, dan kalau mau nambah yang triwulan 1-2 ini PAK 2025. Ini ada 5 file dijadikan satu nggih, nanti dijadikan satu baru diunggah. Dan selanjutnya, SK kenaikan jabatan jika naik jabatan. Nah, ini Bapak Ibu, eh, fungsional itu kan ada kenaikan pangkat, ada kenaikan jabatan. Jabatan itu apa? Dari muda, dari pertama ke muda, muda ke madya, madya ke utama, itu jabatan. Atau dari kalau yang terampil dari mahir, terampil, penyelia. Itu kalau jabatan. Nah, sekarang untuk naik pangkat harus lebih dulu naik jabatan. Misalnya saya golongan eh, 3D mau ke 4A, jabatan saya muda mau ke madya, maka harus mempunyai dulu SK jabatannya. Usul kenaikan pangkat itu sekaligus jabatan. Namun Bapak Ibu, sekarang mensyaratkan untuk naik jabatan harus sudah ada formasi dari BKN.
Ini yang sering ditanyakan sama kita. Formasinya sudah ada belum, Mbak? Saya sudah punya UKOM kok belum bisa naik pangkat. Kenapa? Karena belum ada formasi dari Menpan. Nah, formasi apa sih sebenarnya formasi yang dari Menpan itu? Jadi ini bukan ranah kita, nggih. Ini bukan ranah kabupaten, bukan ranah Kanwil, ini adalah ranahnya pusat. Kalau guru, misalnya guru berarti di Dirjen Pendes, penghulu penyuluh di Dirjen Bimas Islam. Kemudian perencana ada lagi nanti di Biro Perencana, SDM di Biro SDM, seperti itu. Untuk guru yang karena kita punya banyak fungsional guru, guru itu yang menghitung kebutuhan dan kekurangan guru adalah Dirjen Pendes. Dengan adanya guru, misalnya Kemenak Sleman itu butuh guru pertama berapa toh, muda berapa toh, madya berapa, itu yang menghitung Pendis, Dirjen Pendis. Dari Dirjen Pendis diajukan ke Menpan. Kemudian kalau sudah disetujui Menpan, kemudian turunlah formasi kebutuhan guru yang itu ditandatangani oleh Menpan. Nah, itu Bapak Ibu yang kita tunggu-tunggu. Maka untuk Bapak Ibu guru yang mau naik jenjang jabatan, kalau ditanya saya, sabar dan berdoa mawon. Meskipun Bapak Ibu sudah UKOM, sudah lulus UKOM di 2024, tapi kalau belum ada formasi jabatan, nggih sabarin. Yang bisa dilakukan kita, jenengan, saya itulah berdoa. Semoga formasi jabatan guru itu segera turun. Ngoten nggih Bapak Ibu. Soalnya ini banyak sekali yang bertanya. Saya sudah UKOM di 2024. Sekarang sedang masalahnya apa toh? Masalahnya itu. Jadi belum ada formasi yang ditetapkan Menpan, formasi kebutuhan guru. Entah itu formasi secara luas ya, mungkin formasi kebutuhan guru Kementerian Agama se-Indonesia atau lebih khusus lagi, misalnya formasi kebutuhan guru Kemenak Sleman berapa? Itu belum ada. Nggih, nyuwun bersabar dulu. Nah, kalau ada yang nanya, perlu ngisi link rencana usul buatan isi mawon. Siapa tahu nanti di bulan-bulan Agustus, bulan-bulan September, Oktober, November ada. Kan kita juga nggak tahu. Karena yang proses kan pusat, jadi kita nggak tahu. Jadi Bapak Ibu yang memang sudah guru muda mau ke madya, guru pertama mau ke muda, monggo. Kalau mau ngisi link rencana, isi mawon. Cuma soalnya memang belum bisa sekarang. Nah, kan ya Bapak Ibu, selanjutnya sama sih kalau ujian dinas, UPKP. Kalau ujian dinas tidak ada sebenarnya untuk fungsional, UPKP biasanya. UPKP misalnya kemarin masih, terutama kalau guru sekarang semua sudah sarjana, jadi kemungkinan yang golongan 2 atau guru pratama sudah tidak ada. Tapi yang mungkin jabatan lain, kalau kemarin masih terampil mau ke ahli, ke jabatan ahli, mau menggunakan UPKP, silahkan sertifikat UPKP-nya digunakan, kemudian izin belajarnya sama sama kayak tadi, izin belajar, kemudian sertifikat UPKP-nya. Kemudian penyesuaian ijazah. Ini sebenarnya penyesuaian ijazah ya UPKP ini ya. Jadi ada penyesuaian ijazah ini bisa untuk untuk jabatan fungsional tertentu, bisa juga untuk pelaksana. Untuk penyesuaian ijazahnya syaratnya sama, SK pangkat terakhir, SK kenaikan pangkat terakhir, SK jabatan terakhir, dokumen ijazah sama, ijazah terakhir, ijazah sama transkrip, SKP 2 tahun terakhir, kemudian SK tugas belajar atau pencatuman gelarnya wajib ya. Kalau untuk penyelesaian ijazahnya harus punya pencatuman gelar dulu. Kemudian sertifikat kelulusan PKP atau uji kompetensi. Kemudian
dokumen urean tugas dan rekomendasi jabatan yang dituju. Nah, ini khusus untuk penyesuaian ijazah, ada dokumen urean tugas atau rekomendasi jabatan yang dituju. Misalnya, Bapak Ibu saat ini jabatannya eh, pengadministrasi umum, pengadministrasi kepegawaian misalnya, ke pendidikannya SMA, kemudian sudah punya ijazah S1. Karena sudah punya ijazah S1, sudah punya ikut UPKP, punya sertifikat UPKP, atau yang mau ke jabatan fungsional, udah punya UKOM, udah apa dari pelaksana mau jadi SDM, keahlian sudah punya uji kompetensinya, itu harus melampirkan ini. Misalnya sekarang uraian tugasnya sekarang pengadministrasi mencatat sesuai uraian tugasnya pengadministrasi itu. Nah, karena jenengan mau dinaikkan jabatannya ke pengelola misalnya. Tadinya pengadministrasi ke pengelola data, maka uraian tugas itu harus ada. Uraian tugas pengadministrasi ditambah uraian tugas pengelola. Harus ada berapa persen, Mbak Nur? Oh, 50-50 ya. Uraian pengadministrasi 50%, uraian pengolah data 50%. Itu di uraian tugas harus ada. Kemudian harus ada rekomendasi dari pimpinannya. Misalnya pelaksana di KUA dari pengadministrasi menjadi pengolah data di KUA, maka harus ada rekomendasi dari kepala KUA bahwa si A ini PNS ini besok akan diangkat dalam jabatan pengolah data. Kalau formatnya ada nggih, nanti bisa minta ke kami formatnya seperti apa. Harus ada. Kemudian rekomendasi yang dari atasan itu nanti akan menjadi dasar rekomendasi dari kepala kantor karena nanti yang diunggah itu rekomendasi kepala kantor, tapi harus berjenjang. Jadi rekomendasi dari pimpinan Bapak Ibu kemudian dikirim ke kami nanti mintakan rekomendasi dari kepala kantor. Nah, rekomendasi dari kepala kantor itu nanti yang diunggah ke syarat-syaratnya. Nah, itu pun nanti rekomendasi itu akan diteruskan dibuatkan oleh pejabat eselon 2. Betul ya Bapak Ibu, bedanya penyesuaian ijazah dengan yang lain. Harus ada uraian tugas dan rekomendasi jabatan yang dituju. Bedanya itu. Jadi harus ada itu. Ya, kayak itu yang untuk syarat-syaratnya, berkas-berkas apa yang perlu disiapkan, saya kira sudah paham, ya? Sudah Bapak Ibu sudah banyak banyak saya jelaskan. Kemudian contoh tadi, ini yang namanya PAK konvensional, ini yang namanya PAK integrasi, ada tulisannya integrasi. Kemudian ada PAK konversi, ada tulisannya konversi. Konversi peringkat kinerja ke angka kredit. Nih, dia peroleh dari SKP. Kemudian SK jabatan, jangan salah juga. SK ini contoh SK jabatan guru ya. SK jabatan guru, ya, guru madya. Ini bisa kalau saya diperbesar. Oh, Eh, ini SK jabatan guru kebetulan ditandatangani oleh Pak Menteri karena madya dari muda ke madya itu menteri, makanya kok lama? Karena harus masuk ke pusat. Eh. Kemudian kalau ini contoh penghulu ya, contoh penghulu di sini bisa dinaikkan jabatannya dari pelaksana diangkat menjadi penghulu ahli Hmm? Oh ini yang jabatan pelaksana ya, jabatan pelaksana. Oh ini yang tahun 2022 tentang penetapan jabatan pelaksana. Kalau yang fungsional ini jabatan SK ini yang jenengan lampirkan nantinya SK jabatan terakhir jenengan. Jenengan jabatan apa terakhirnya? Itu. Kemudian
SKP. Nah, ini tadi contoh SKP ini. Yang namanya SKP itu harus ada tulisan sasaran kinerja pegawai. Ya, kadang-kadang salah ya karena yang dilampirkan hanya ini evaluasi kinerja pegawai sama dokumen evaluasi kinerja. Padahal ini harus ada minimal nih, harus ada sasaran kinerja pegawai, harus ada evaluasi kinerja pegawai tahunan, harus ada dokumentasi evaluasi kinerja tahunan, dan ini harus bernilai baik, jangan sampai kosong. Kemarin ada yang usul tapi predikat kinerja pegawainya kosong. Maka kalau kosong kita tidak berani naikkan ke kanwil. Nanti kalau sampai BKN nanti dipertanyakan, "Nah, ini kok nilainya kosong?" Padahal syaratnya untuk bisa kenaikan pangkat harus nilainya baik. Nah, kalau organisasi bisa kosong, bisa kalau sudah lengkap biasanya nilai baik juga. Tapi intinya di sini, di kinerja predikat kinerja pegawainya harus bernilai baik, minimal baik. Kalau yang sangat baik gimana? Nah, ini juga ada yang pertanyaan. Kalau 2023 itu dari pusat, itu ada edaran dari pusat untuk tidak memberi nilai sangat baik. Karena sangat baik nanti karena akan mempengaruhi yang lainnya. Ada capaian kinerja organisasi, kemudian eh, ada apa ya? Ada ya nilai baik dan sangat baik atau kurang ini karena berpengaruh pada nilai angka kredit konversi jenengan. Kalau baik akan sesuai dengan angka kredit minimal di jenjang jenengan. Misalnya muda itu 25, madya itu 37,5, kalau pertama itu 12,5, ya 12,5. Ini baik, jadi kalau sangat baik, apa enggak boleh sih sangat baik? Kalau 2023 kemarin, menurut informasi dari kinerja itu tidak diperkenankan yang 23. Yang 2024 diperkenankan nilai sangat baik, tapi harus ada SPTJM dari pimpinannya. Kenapa pimpinannya itu benar sangat baik? Harus ada surat pernyataan mutlak dari pimpinan bahwa si A itu memang melebihi target pimpinan. Kemudian ada inovasi, kemudian inovasinya dirasakan oleh organisasi, misalnya madrasah, MTS misalnya. Oh, sebelum ada inovasi dari pegawai si A seperti ini. Kemudian dirasakan oleh pegawai, seluruh pegawai, entah pegawai, entah murid, entah siswa, itu setelah ada inovasi seperti ini ada manfaatnya dan dirasakan, itu boleh dinilai sangat baik. Jadi intinya sangat baik boleh, tapi harus ada surat pernyataan mutlak dari pimpinan masing-masing. Pimpinan yang menilai sangat baik itu. Dan ya, nek aman juga baik sudah cukup nih Bapak Ibu. Yang penting baik aja udah bisa naik pangkat. Dan ya, penting untuk diingat setiap usulan kenaikan pangkat wajib terdata dalam rencana kenaikan pangkat yang tadi saya sampaikan, harus sudah ngisi rencana usul kenaikan pangkat. Bagi pengusul yang belum mengisi rencana kenaikan pangkat tahun 2025 atau form rencananya, bisa di sini linknya ini. Ini ada di surat edaran, di surat edaran dari Kanwil. Nanti bagi yang belum punya bisa minta ke pimpinannya atau ke pengawasnya atau kita nasihat lagi juga bisa. Kemudian berkas usul kenaikan pangkat periode Agustus dapat diusulkan melalui aplikasi. Nah, ini yang baru, aplikasi layak ini. Nah, nanti Mbak Nur yang akan menjelaskan aplikasi layak. Rentangnya 20 Mei kemarin sampai 8 Juni. Ini diingat-ingat,
mengisi rencana juga paling lambat 8 Juni, kemudian usulnya juga 8 Juni 2025 hari kalender, maksimal pukul 16. Kalau kemarin itu pukul 2 29 23:59, sekarang jam 16 atau jam kerja nggih. Ukuran maksimal 1 MB. Kemudian updating data tadi sudah saya sampaikan, updating data di Simpek 5. Kemudian input usulan dalam aplikasi hanya dilakukan sekali. Ya. Kalau ada kesalahan ya sudah berarti TMS. Jadi sebelum diunggah pastikan kebenaran dokumen jenengan. Jadi mulai sekarang dikumpulkan, pastikan sudah benar dulu, baru diupload. Dan ya, pastikan dokumen yang dimasukkan sudah sesuai dengan ketentuan, dan setiap usulan kenaikan pangkat yang tertolak dapat diusulkan kembali pada periode berikutnya setelah memenuhi persyaratan dengan urutan langkah sebagaimana yang tadi. Setiap keterlambatan pengusulan karena informasi menjadi tanggung jawab masing-masing pegawai. Oten Bapak Ibu, saya kira tentang penjelasan usulan dokumennya sudah cukup. Selanjutnya kita mau masuk intinya aplikasi layak. Mungkin dari saya cukupkan sekian, tapi mungkin tutupnya bareng-bareng mawon ya. Sama diskusi. Kita pertanyaan nanti. Sekarang kita masuk aplikasi dulu. Monggo Mbak, kami persilakan Mbak Nur. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Mungkin sepintas saja, nggih. Ini kita lihat YouTube-nya sebentar aja. Nanti baru saya kasih penjelasan. Coba lihat YouTube-nya ini beda. Ini beda. Oke. Oh, bisa. Nggak apa sih, nanti bisa dilihat lagi kok. Bisa kita itu. Oh iya. Oke, itu tak masuk orang mas. Nggih. Itu tadi sepintas dengan aplikasinya, nggih. Nanti bisa dilihat lagi. Ini kita akan membahas satu-satu aja. Kita hal yang paling penting. Nanti ketika jenengan masuk, jenengan langsung masuk ke websitenya http layak.kemenag.com/login.
Itu nanti untuk usernya pakai NIP masing-masing sama passwordnya Kemenag DIY. Kemudian yang kedua, hal terpenting dari yang kedua, hal terpenting yang dalam aplikasi ini, pastikan jenengan cek profil. Untuk profil ini, untuk yang pegawai di seksi penyelenggara, subak TU atau sekretariat, pengawas sekolah, guru madrasah swasta dan guru pendidikan agama, baik itu yang Islam, Kristen, Katolik, sama Hindu, itu nanti milihnya ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Kalau yang untuk KUA, itu nanti bisa milih masing-masing, sudah terdaftar di listnya untuk KUA sama madrasah negeri. Yang perlu dicek nanti pastikan untuk posisi profil ini satuan kerjanya ada di sesuai dengan kondisi saat ini. Misalnya jenengan dari Keong Gampeng, pastikan di Gampeng. Di madrasah negeri, jenengan pastikan di negeri. Minimal, maksimalnya itu ada berada di Kemenang Kabupaten Sleman. Itu karena apa? Ketika jenengan nanti kliknya salah, itu otomatis akan masuk ke Kemenang Kabupaten yang lainnya. Ketika masuk seperti itu, jenengan nanti di tempat yang jenengan klik itu nanti tidak akan diverifikasi oleh verifikatornya tersebut. Kalau masuk masih di KUA Gampeng, ternyata jenengan milihnya kantor Kemenang Kabupaten Sleman, itu jenengan masih aman, masih di kita. Kita bisa mengeditkan, kita masih bisa untuk mututi. Tapi kalau sudah keluar dari wilayahnya Sleman, yang itu nggak bisa. Jadi nanti otomatis akan BTL. Jadi jenengan harap perhatikan nggih, ketika masuk di aplikasi ini, jenengan pastikan datanya dulu. Nanti setelah jenengan milih sesuai, jenengan klik update. Setelah update nanti akan cepat. Saya ulang lagi nggih, untuk pegawai sama JFT itu nanti milihnya pastikan satuan kerjanya itu maksimal pilih Kemenang Kabupaten Sleman. Kalau dia berada di unit kerja, itu tinggal pilih, baik itu yang KUA ataupun di madrasah negeri. Khusus untuk yang subak tata usaha, seksi dan penyelenggara, serta pengawas sekolah, guru madrasah swasta, dan guru pendidikan agama, baik itu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha, itu nanti milihnya kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Eh, Kenapa harus masuk ke kantor Kemenang Kabupaten Sleman? Karena ketika nanti panjenengan itu salah untuk mengkliknya, jenengan akan lari ke kabupaten lain. Dan otomatis dari kabupaten lain, ketika dia bukan pegawainya, dia nggak akan melakukan verifikasi. Sementara jenengan sudah keluar dari Sleman, jadi gantung intinya. Jadi di Sleman itu nggak ada dan di tempat lain ada, tapi karena bukan pegawainya, dia pasti akan di TMS-kan. Seperti itu. Kemudian hal lain lagi, dan yang kedua, pilihlah layanan usulan kenaikan pangkat dan ajukan. Untuk persyaratannya, sudah dijelaskan tadi sama Mbak Uka, nggih. Kemudian untuk dokumen, ya untuk dokumen jenengan pastikan scan dokumen yang terunggah itu asli dan tidak blur. Itu dokumen nanti ada beberapa yang misalnya kayak SK kenaikan pangkat terakhir. Tadi kan udah dijelasan. Mungkin yang untuk khusus SK jabatan itu nanti bisa jabatan kayak guru ahli muda, madya,
atau pertama. Mungkin yang untuk guru ahli pertama itu biasanya rata-rata pada punya semua, karena untuk JFT setiap kali pengangkatan ataupun pengalih alih fungsi dari jabatan pelaksana ke pengangkatan pertama pasti rata-rata pada punya SK-nya. Yang untuk ahli muda dan ahli madya itu mungkin sebelum di tahun 2010 sebelumnya itu sepertinya yang JFT khusus guru itu biasanya melekat dengan SK golongan 3C-nya untuk yang ahli muda. Yang untuk ahli madya biasanya langsung melekat ke SK-nya yang golongan 4A. Kecuali untuk yang baru-baru kemarin. Mulai 2021, kenaikan pangkat 2020 ke sini, itu kemarin yang untuk Maja itu sudah ada tersendiri. Itu dibuatkan dari Jakarta. Kalau yang untuk yang muda itu masih, pertama sama muda itu nanti ada di kantor wilayah. Itu yang untuk SK jabatan. Jangan lupa ketika panjenengan pindah tugas, itu jenengan harus juga menambahkan SK atau SPT mutasinya. Kemudian yang untuk ijazah transkrip nilai itu biasa nggih. Nah, yang kedua untuk SKP, khusus SKP itu nanti hanya minimal yang diunggah itu hanya SKP, evaluasi tahunan, sama dokumen tahunan. Itu saja. Kemudian yang untuk PAK itu ada PAK konvensional, integrasi, sama konversi. Yang PAK konvensional itu panjenengan nanti coba dicek SK pangkat terakhir dengan PAK fisiknya itu sesuai nggak angkanya. Karena di beberapa waktu lalu ada yang ternyata angkanya itu bergeser. Ada selisih 0,10, ada yang selisih 5. Itu antara SK sama bukti PAK-nya. PAK yang ada rinciannya itu berbeda. Ketika seperti itu, jenengan harus berkoordinasi dengan kepegawaian untuk dilakukan revisi dan kita akan cari tahu kesalahannya ada di mana. Mungkin kalau yang SK kita nggak bisa untuk merevisi, jadi kemungkinan nanti PAK-nya itu yang akan kita sesuaikan dengan yang tertera di SK. Karena apa? Karena angka kredit yang tertera di SK itu eh, masuk ke perteknya BKN. Jadi kita akan lebih susah untuk melakukan revisi ketika itu harus berurusan dengan instansi lain, nggih. Jadi, kalau kasusnya seperti itu, ketika tidak sesuai antara PAK dengan angka yang tertera di SK, itu tetap harus dilakukan ralat. Karena ketika tidak ralat, itu nanti akan meruntun ke PAK integrasinya. Ketika PAK integrasi salah, nanti konversinya ke belakang otomatis akan salah lagi. Karena itu nanti saling terkait. Itu yang terkait dengan konvensional, nggih. Kecuali nanti kalau jenengan kemarin pada ikut penambahan nilai yang penilaiannya sampai dengan Desember 2022. Nah, itu nanti disertakan yang baru. Pasti itu angkanya akan berbeda dengan yang tertera di SK bagi yang kemarin mengikuti. Itu yang konvensionalnya, nggih. Kemudian yang PAK integrasi. Terkait dengan PAK integrasi, jenengan juga harus cek apakah angkanya sudah sesuai atau belum. Kalau angkanya belum sesuai, nanti jenengan juga akan cek juga untuk pengintegrasiannya. Proses pengintegrasian itu kemarin juga ada beberapa yang salah terkait dengan pengurangan nilainya. Jadi ketika untuk ahli pertama itu nanti akan dikurangi 100 dari nilai konvensionalnya. Kemudian untuk muda itu nanti akan dikurangi 200. Kalau untuk yang madya itu nanti dikurangi 400.
Kalau jenengan sudah angkanya dikurangi itu sudah sesuai, berarti aman. Tapi kalau sudah dikurangi dengan angka-angka tersebut sesuai dengan jenjangnya dan hasilnya adalah nol, itu harus dilakukan revisi. Karena nanti akan mempengaruhi ke penilaian di konversinya. Bagi yang tidak punya sama sekali PAK integrasinya, khusus yang JFT, nggih, nanti jenengan juga harus berkoordinasi dengan kepegawaian. Kita akan cari solusinya bareng-bareng. Ya, mungkin waktu itu tidak ikut mengusulkan atau gimana, nanti kita cari solusinya bareng-bareng yang terkait yang tidak punya PAK integrasi. Karena untuk yang JFT, PAK integrasi itu langkah awal untuk melakukan penambahan nilai di periode selanjutnya. Itu yang terkait dengan PAK. Kemudian pastikan jenengan dokumennya itu sesuai nggih. Ketika jenengan sudah cek sebelum jenengan ajukan kirim, pastikan jenengan cek satu-satu sudah sesuai atau belum. Kalau memang sudah yakin, jenengan kirim ajukan. Karena di aplikasi ini kita berbeda dengan pengusulan di periode sebelumnya. Karena kalau pakai Google Drive itu kita masih bisa edit jawaban. Kita bisa melakukan revisi sebelum batas akhir pengajuan. Tapi dengan aplikasi ini, ketika jenengan sudah ajukan, kirim ajukan, jenengan tidak akan bisa melakukan edit lagi. Jadi hanya sekali. Seperti itu. Kemudian, nah, setelah kirim ajukan, jenengan bisa monitoring pengajuan itu dari akun jenengan. Nanti prosesnya sampai di mana nanti akan terlihat. Mungkin bisa kita langsung masuk ke tanya jawab aja nggih. Mungkin tanya jawab aja. Monggo Bapak Ibu, bagi yang masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung Raise apa, hand. raise hand atau chat. Kami persilahkan. Paila, Paila, monggo, Monggo Bu. buka. Paila. Masih amat itu. Nggih. Nggih, baik, Mbak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasan dari Mbak Uga dan Mbak Inung. Yang pertama saya mau menanyakan terkait dengan SKP saya ya Mbak. Terkait dengan bukan penyesuaian ya, pencantuman gelar itu Mbak. Yang mau saya tanyakan, gelar itu sudah disesuaikan dengan My ASN, sudah masuk ke dalam SKP, tetapi nilainya itu belum muncul. Nah, kemarin sudah saya coba beberapa kali, karena kan mau diajukan untuk kenaikan angka kreditnya yang ini Mbak, yang triwulan ini. Jadi sudah punya nilai kalau kalau sebelum ijazahnya itu terhitung itu memang tidak memenuhi. Tapi ketika nanti ijazahnya itu sudah terhitung, itu mencukupi nilainya. Maka ketika kami mengajukan angka kredit, kenaikan pangkat ya Mbak ya, kenaikan pangkat, maka bunyinya nilai belum memenuhi karena ijazahnya itu belum ternilai. Begitu Mbak, barangkali bisa dijelaskan langkahnya harus bagaimana supaya ijazahnya itu mendapatkan penilaian. Begitu Mbak, matur nuwun. Terima kasih. Mungkin yang terkait dengan penambahan angka kredit di pendidikan itu
Jenengan pencantuman gelarnya itu kapan, Bu? Pencantuman gelar itu kan baru muncul Itu aja. bulan Februari nggih, Mbak. Bulan Februari. Februari 25. Nggih. Biasanya Kemudian kalau yang terbaru itu sama BKN sudah dimasukkan, Bu. nggih. Tapi kok ini Sudah belum gitu, Mbak. otomatis. Betul, Mbak. Kalau gelarnya itu sudah masuk, tapi kok nilainya belum muncul. Nah, ini Iya, kesalahan ada di mana? nilainya itu biasanya kalau yang terbaru ini nanti coba saya cek di SISN-nya, nggih. Nggih. Biasanya kalau yang untuk masuk di tahun 25 mulai 24 eh, penetapan pencantuman gelar sekitar Oktober 24 sampai ke sini itu kadang otomatis sudah dimasukkan sama orang BKN, Bu. Ketika Oh, nggih. pencantuman gelar itu sudah di oke, sudah jadi, Nggih. biasanya otomatis. Tapi nanti coba saya cek dulu nggih yang Nggih. punya jenengan. Ya, nggih, baik, Mbak. Nah, satu lagi, Mbak. Baik, yang itu tadi berarti saya menunggu Mbak Inung, nggih, Oke, untuk mengecek kenapa kok nilainya itu belum muncul gitu, nggih. Kemudian yang oke. kedua, Mbak, ini pertanyaan dari teman sebelah ini yang kaitannya dengan 4A, mau maju 4A. Jadi ini ketika belum ada kuota, berarti yang 4A ini tidak perlu maju yang angkatan ini ya, Mbak ya, periode Eh, ini. Oke, gini Bu. Karena untuk yang naik jenjang, baik itu yang ke muda ataupun ke madya, sampai dengan saat ini dari Menpan belum ada penetapannya. Oke. Sampai dengan Agustus kemungkinan belum, Bu. Kan Oke. ini kita mau yang baru di Agustus. Tapi Oke. jenengan masuk ke rencana mawon. Yang penting jenengan input di rencana. Oh, nggih. Nggih, berarti input masukkan ke rencana nggih. Nggih, rencana Nggih. mawon. Takutnya nanti mungkin Agustus kan ini dereng. Kemungkinan Nggih. nanti ada di, nggak tahu ya nanti di Oktober atau Desember. Takutnya nanti jedul di situ. Jadi amannya untuk yang naik jenjang masuk ke rencana dulu mawon. Tapi kalau yang Agustus belum, Bu. Oh, nggih. Nggih, Belum baik, ada. Mbak. Nggih. Terima kasih nanti kami infokan ke teman-teman. Nggih, matur nuwun Nggih. Mbak Inung. Belum Nggih, belum bisa kembalikan. usul, tapi bisa mengisi rencana. Menambahkan mungkin tidak usul dulu, tapi bisa mengisi link rencana. Ngoten nggih Bapak Ibu. Oke. Oke, Oke. selanjutnya ini ada yang raise hand, Bu Zukri ya. Yes, iya. Oke. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak warahmatullahi Ida wabarakatuh. dan Mbak Nur, saya kan belum pernah mengajukan pangkat ya. Maka Oke. ini saya mau tanya, saya itu harus download layak dulu, kemudian mengisi dokumen-dokumen yang sebagai syarat kenaikan pangkat, atau ngisi link yang untuk pendaftaran kenaikan pangkat ya. Karena saya kemarin tuh mau ngisi link itu kok ya tertinggal terus, nggak bisa, linknya itu nggak bisa buka gitu loh. Jadi tertinggal makan mau ngisi. Nah ini sebaiknya bagaimana Mbak? Perlu minta penjelasan. Oke. Eh, Nggih, Bu. Untuk panjenengan, jenengan masuk ke link rencana. Link rencana ini dibuka lagi sampai dengan tanggal 8 Juni 2025. Jenengan Oh, masuk dulu ke niku nggih. Linknya ada di surat, Bu. Nanti akan kita info, sudah diinfokan ke Pak Kasih, Mbak. Sudah kita infokan ke atasannya masing-masing, nggih. Iya. nggih. Di surat edaran juga sudah tertera di situ. Itu sudah ada alamat untuk rencananya. Kemudian Iya. yang kedua, untuk pengusulannya jenengan lewat aplikasi layak. Yang seperti tadi di Iya. videonya, itu layak itu Bu, online Bu itu. Nanti jenengan tinggal Oh, ketik aja layak.kemenag.go.id. oh ya. Seperti yang alamat tadi, itu jenengan tinggal masuk ke situ, nanti tinggal diikutin aja. Itu sudah ada foldernya masing-masing. Ada untuk menguploadkan kenaikan pangkat, jabatan, PAK, itu semuanya ada di situ. Tinggal nanti yang perlu diingat, jenengan pastikan ketika sudah sesuai,
itu jenengan baru ajukan kirim. Jangan ketika jenengan, ternyata ketinggalan satu. Itu nanti tetap nggak bisa, Bu. Jadi harus jenengan lengkap dulu sebelum ajukan kirim, jenengan cek dulu. Kalau sudah sesuai, baru jenengan klik kirim. Karena hanya satu kali klik, jenengan kalau misalnya ada yang kurang, itu jenengan udah nggak bisa edit lagi. Ya, Nanti otomatis ketika TMS jenengan akan ngulang di periode berikutnya di Oktober. ya. Berarti untuk link ini sudah mulai bisa dibuka ya, Mbak, yang sekarang Sudah, ini. sudah Bu, Oh, ya. sampun. Oh ya, makasih Mbak Nur. Oke. Baik, silakan. Baik, silahkan ada yang raise hand lagi atau langsung chat. Ada satu pertanyaan yang belum dijawab ini Mbak Uka, Mbak Nur. Oh, oh sudah. Oh, sudah dijawab ya. Untuk Bu Siti Rohana sudah dijawab, bisa dilihat di chat. Masih ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Hmm? Oh ya. Surat pemberitahuan juga sudah ada di chat. Untuk materinya nanti juga akan di-share di chat juga. Masih ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Sudah cukup nggih? Ini harus ada absen apa enggak Mbak Wiwi ya? Ada. Daftar Betul. hadir enggak harus ya? Enggak harus ngisi ya? Betul. Oh, nggih. Nggih. Nggak ada lagi. Sudah tidak ada lagi nggih? Nggih. Mudah-mudahan sudah paham semua nggih Bapak Ibu. Kalau sudah Mbak Siti. ada yang mau ditambahkan lagi, Mbak Nur silahkan. Ini Mbak mau nanti coba. Eh, Untuk closing statementnya kita itu nanti ini ya Bu. Eh, Closing statement hari ini mungkin kenali jabatan diri sendiri nggih. Apakah jenengan nanti masuk ke jabatan pelaksana, fungsional, atau struktural. Kemudian Yang kedua, khusus jabatan fungsional, pastikan hasil konversi angka kreditnya sudah terpenuhi untuk kenaikan pangkat. Kemudian ketelitian dan kecermatan terhadap dokumen yang diunggah. Dan yang terakhir, jangan menyerah untuk terus mencoba. Jika gagal di periode ini, bisa ikut lagi di periode berikutnya. Karena ada 6 kali dalam 1 tahun, yaitu di bulan Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, dan Desember. Dan saat ini kita memasuki untuk usulan periode yang Agustus. Jadi dalam tahun ini masih ada 2 kali pengusulan nanti di Oktober sama Desember. Terima kasih, selamat berkaya dan sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sosialisasi usulan kenaikan pangkat dengan aplikasi layak pada siang hari ini. Semoga ada pencerahan dari Bapak Ibu semua. Semoga tidak tambah bingung dan jangan pantang menyerah. Begitu nggih. Demikian dari saya selaku pembawa acara. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Warahmatullahi kasih Mbak wabarakatuh. Nur, Mbak Oka, Terima Mbak kasih Mbak Wiwi. Terima kasih. Kami Bapak Ibu. Oleh Kami Bapak nggih. Ibu. Mbak Wiwi, Mbak Uka, Mbak Nur. Monggo. Mbak Wiwi. Semoga lancar semua. Tidak ada lagi yang bingung lagi, nggih. Mudah-mudahan. Mungkin kalau bingung jenengan bisa konsultasi di kepegawaian mawon nggih. Soalnya Ya, mungkin kalau terima kasih yang Mbak. terkait dengan teknis kita agak bingung juga untuk menjelaskannya WA.
Karena Nggih, bisa terjadi miss nanti di situ, Bu. nggih. Gitu nggih. Oke. Terima kasih. Mohon left. Oke, Oke, silakan. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Hanya 97.